فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah malam padang pasir yang dingin, sebuah majelis kecil berkumpul di sekeliling Nabi Muhammad. Para sahabat duduk dengan penuh perhatian, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut beliau. Malam itu, Nabi berbicara tentang musuh abadi manusia, setan dan pasukannya. Setan memiliki banyak nama dan banyak wajah, kata Nabi. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Mereka berasal dari kalangan jin kafir, makhluk yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun senantiasa ada di sekitar kita. Seorang sahabat, Umar bin Khattab, yang dikenal dengan keberaniannya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka memiliki pemimpin yang memimpin pasukannya untuk menyesatkan kita?" Nabi mengangguk. Pemimpin mereka adalah iblis, makhluk pertama yang membangkang kepada Allah. Tetapi ia memiliki pengikut dan tangan kanan. Di antara mereka, ada satu yang dikenal dalam kisah-kisah umat terdahulu, yang disebut dengan nama Baal-Zebub, atau dalam tradisi lain, Beelzebub. Para sahabat saling berpandangan. Nama itu terdengar asing, tetapi aura misteri menyelimutinya. Abu Hurairah, yang dikenal sering bertanya demi pengetahuan, menyuarakan pikirannya. "Siapakah Baal-Zebub itu, wahai Rasulullah?" Nabi menjelaskan, nama ini berasal dari kaum sebelum kalian, dari umat-umat yang menyembah berhala. Ia dahulu dikenal sebagai dewa palsu, simbol dari godaan dan kebohongan. Tetapi, ketahuilah, ia hanyalah salah satu dari jin kafir yang menjadi pelayan iblis. Tugasnya adalah menyusup ke hati manusia, menanamkan kesombongan, kerakusan, dan keinginan terhadap dunia. Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara bayangan lilin menerangi wajah mereka. Nabi melanjutkan, Beelzebub, atau yang dikenal dengan nama lain, hanyalah bagian dari pasukan setan yang bekerja tanpa lelah untuk menyesatkan kalian. Ia menggunakan cara-cara halus, membuat dosa terlihat kecil, memperindah keburukan, dan menjauhkan kalian dari zikir kepada Allah. Ali bin Abi Thalib dengan suaranya yang tenang tetapi penuh kebijaksanaan bertanya, "Bagaimana kita bisa melawan tipu daya mereka, wahai Rasulullah?" Nabi tersenyum, seolah memberikan harapan di tengah gelapnya pembicaraan ini. Dengan mengingat Allah, bacalah ayat kursi, bacalah Al-Falaq dan An-Nas. Jangan biarkan hati kalian kosong dari zikir. Ketahuilah, setan tidak memiliki kekuasaan atas mereka yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Para sahabat mengangguk, hati mereka terasa ringan, meskipun pembahasan malam itu berbicara tentang kekuatan gelap yang selalu mengintai. Dalam literatur Islam, nama Beelzebub sendiri tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi konsep yang diwakilinya, godaan setan, jin kafir, dan kekuatan kegelapan, selalu ada dalam ajaran Islam. Tokoh seperti Beelzebub hanyalah representasi lain dari tipu daya yang harus diwaspadai setiap muslim. Ketika malam semakin larut, para sahabat memahami satu hal yang penting. Musuh sejati manusia bukanlah yang terlihat di mata, tetapi yang bersembunyi di balik niat buruk dan hati yang lalai. Dengan iman, ilmu, dan amal,
Mereka percaya bahwa tidak ada kekuatan jahat yang dapat menandingi kuasa Allah. Di sebuah masa ketika para dewa dipuja di puncak bukit dan manusia membangun altar untuk menyentuh langit, sebuah nama bergema dalam bisik-bisik ketakutan. Baal Zebub, penguasa lalat. Nama ini pertama kali muncul di tanah Filistin, khususnya di kota Ekron, di mana orang-orang memohon penyembuhan dan perlindungan dari wabah penyakit kepada dewa mereka. Dalam tradisi mereka, Baal Zebub adalah pelindung yang mengendalikan makhluk-makhluk kecil seperti lalat, simbol dari penyakit dan kehancuran. Namun bangsa Israel melihat Baal Zebub dengan pandangan berbeda. Bagi mereka, ia bukanlah dewa pelindung, melainkan simbol penyembahan berhala yang penuh dosa. Dalam kitab 2 Raja-Raja, Raja Ahazia dari Israel yang terluka parah setelah jatuh dari balkon istananya, memilih untuk meminta pertolongan Baal Zebub di Ekron, alih-alih memohon kepada Tuhan Israel. Keputusannya ini dianggap sebagai pengkhianatan besar. Nabi Elia, dengan keberanian dan kemarahan ilahi, datang untuk mengecam tindakan raja, meramalkan kematiannya sebagai hukuman atas dosa tersebut. Waktu berlalu, dan nama Baal Zebub berubah dalam penyebutannya. Di lidah para penganut agama Yahudi dan Kristen, Baal Zebub menjadi Beelzebub, sebuah penghinaan yang berarti penguasa kotoran atau Tuhan lalat. Nama ini digunakan untuk merendahkan segala bentuk kepercayaan kepada dewa-dewa palsu dan mengasosiasikannya dengan kekuatan gelap. Saat ajaran Kristen menyebar, Beelzebub naik pangkat dalam hierarki kejahatan. Ia tidak lagi sekadar dewa lokal, kini ia dipandang sebagai salah satu pangeran neraka, pelayan Lucifer yang paling setia. Dalam Injil Matius, para pemimpin Yahudi menuduh Yesus bekerja dengan kuasa Beelzebub untuk mengusir setan. Namun Yesus membantah tuduhan tersebut dengan menunjukkan bahwa kerajaan yang terbagi tidak dapat berdiri. Tuduhan itu mencatat Beelzebub sebagai penguasa roh jahat, simbol dari segala kekuatan yang melawan kehendak Tuhan. Di abad-abad berikutnya, nama Beelzebub menjadi sinonim dengan iblis yang kuat dan licik. Dalam karya sastra seperti Paradise Lost karya John Milton, ia digambarkan sebagai penasihat utama Lucifer, seorang diplomat licik yang mendorong pemberontakan melawan Tuhan. Beelzebub menjadi salah satu pilar utama dalam mitologi Kristen tentang neraka. Dewa yang jatuh dari tempat tinggi menjadi makhluk yang terkutuk selamanya. Namun, misteri terbesar Beelzebub terletak pada jejak awalnya. Apakah ia benar-benar dewa penyembuh, seperti yang dipercaya bangsa Filistin? Ataukah ia memang makhluk jahat yang disalahartikan sebagai pelindung? Kisahnya adalah refleksi dari bagaimana manusia mengubah dan membentuk makna simbol-simbol kuno sesuai dengan keyakinan dan ketakutan mereka sendiri. Hingga hari ini, nama Beelzebub tetap memicu rasa penasaran dan kegelisahan. Ia berdiri di persimpangan antara sejarah, mitos dan agama, simbol dari kekuatan yang lebih besar dari manusia, entah itu untuk kebaikan atau kejahatan. Beelzebub adalah sosok yang banyak muncul dalam literatur keagamaan, mitologi, dan sastra, dengan peran yang berbeda-beda sesuai konteks budaya dan agama. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa utama yang terkait dengannya. Pertama, Beelzebub dalam tradisi Yahudi. Di sebuah sudut dunia kuno, di tengah ladang hijau subur kota Ekron, terdengar suara lantang dari para imam yang memuja dewa mereka. Dewa itu dikenal dengan banyak nama, tetapi di tempat ini, ia disebut Beelzebub, penguasa yang dipercayai mampu mengendalikan wabah dan penyakit. Orang-orang membawa persembahan ke altar batu yang menjulang,
berharap doanya didengar. Raja Ahazia, penguasa Israel, meringis kesakitan di istananya di Samaria. Sebuah kecelakaan jatuh dari balkon istananya, membuat tubuhnya terluka parah. "Apa kata tabib istana?" tanyanya dengan suara serak. "Tuanku," jawab seorang pelayan, menunduk dalam ketakutan. "Tidak ada yang dapat dilakukan tabib kami. Lukamu parah." Ahazia mengerutkan kening, lalu memandang tajam kepada penasihatnya. "Kalau begitu, pergilah ke Ekron. Tanyakan kepada Baal-zebub, dewa mereka, apakah aku akan sembuh." Pesan itu segera dibawa, tetapi belum jauh para utusan itu berjalan. Seorang pria berjubah kasar muncul di tengah jalan. Rambutnya liar, matanya menyala-nyala, dan ia membawa tongkat kayu di tangannya. Ia adalah Nabi Elia, suara Tuhan di tanah Israel. "Berhenti!" serunya dengan suara yang bergema seperti guntur. Para utusan terhenti, gemetar. "Siapa engkau?" tanya salah satu dari mereka. "Aku adalah Elia, Nabi Tuhan Israel. Mengapa kalian pergi ke Baal-zebub, dewa Ekron? Apakah tidak ada Tuhan di Israel sehingga kalian harus meminta petunjuk kepada dewa asing?" Utusan itu diam, takut untuk menjawab. Elia melanjutkan, suaranya kini lebih pelan, tetapi penuh ketegasan. "Katakan kepada rajamu, karena ia telah berpaling dari Tuhan dan mencari jawaban dari Baal-zebub, ia tidak akan bangkit lagi dari tempat tidurnya. Ia akan mati." Para utusan kembali ke istana dengan hati yang berat. Ketika mereka menyampaikan pesan Elia, wajah Ahazia berubah merah karena marah. "Siapa yang berani mengatakan hal ini?" bentaknya. Seorang pria berjubah kasar dengan ikat pinggang kulit, jawab salah seorang utusan. Ahazia terdiam. Ia mengenali deskripsi itu. "Elia," gumamnya penuh kebencian. Beberapa hari kemudian, kemarahan Ahazia tidak menyelamatkannya. Seperti yang dinubuatkan Elia, Raja Ahazia meninggal di tempat tidurnya tanpa pernah pulih. Namanya terlupakan, tetapi cerita ini terus diceritakan di antara generasi berikutnya, mengingatkan Israel tentang bahaya berpaling dari Tuhan mereka kepada dewa-dewa asing. Di sisi lain, nama Baal-zebub mengalami perubahan makna. Ia yang dulu dipandang sebagai penguasa penyakit di Ekron, kini dikenang sebagai simbol penghinaan dan penyembahan berhala. Dalam tradisi Yahudi, namanya menjadi Beelzebub, identik dengan kekuatan gelap yang melawan Tuhan. Dan di tengah malam yang dingin, ketika lalat beterbangan, orang-orang masih membisikkan namanya, bukan untuk memohon pertolongan, tetapi untuk mengingatkan diri mereka akan kekuasaan sejati Tuhan Israel. Kedua, Beelzebub dalam Perjanjian Baru, tradisi Kristen. Di sebuah kota kecil di Galilea, suara kerumunan orang berkumpul di halaman rumah seorang nelayan yang sederhana. Yesus dari Nazaret sedang duduk di tengah mereka. Wajahnya bercahaya dengan kedamaian, meskipun suasana di sekitarnya penuh dengan ketegangan. Seorang pria yang sebelumnya kerasukan setan, kini duduk tenang di kakinya. Tangannya yang sebelumnya menggenggam batu untuk melukai dirinya sendiri, kini terkulai damai. Para saksi menggumamkan kekaguman mereka. "Dia telah mengusir roh jahat itu," bisik seorang wanita. Namun, di pinggir kerumunan, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berdiri dengan wajah gelap. Salah seorang dari mereka, seorang pria dengan jubah panjang dan tatapan curiga, melangkah maju. Ia berbicara dengan suara lantang agar semua orang mendengarnya. Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, penguasa roh jahat, tuduhnya. Kerumunan terdiam seketika. Mata mereka berpindah dari pria itu ke Yesus. Tuduhan itu berat. Beelzebub, nama yang dikenal sebagai penguasa kejahatan, adalah simbol dari kegelapan yang melawan Allah.
Yesus menatap pria itu, dan senyuman kecil terlintas di wajahnya sebelum ia menjawab, "Jika suatu kerajaan terbagi melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaan itu dapat bertahan?" Orang-orang saling berpandangan, bingung. Yesus melanjutkan, suaranya penuh dengan ketegasan namun tanpa kemarahan. "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebub, dengan kuasa siapa pengikutmu mengusirnya? Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah telah datang kepada kalian." Kerumunan mulai bergumam lagi, tetapi kali ini dalam dukungan kepada Yesus. Tuduhan para ahli Taurat terasa lemah dibandingkan dengan hikmat jawabannya. Yesus berdiri, tubuhnya dikelilingi oleh aura otoritas ilahi. Bagaimana seseorang dapat masuk ke rumah orang kuat dan merampas harta bendanya tanpa terlebih dahulu mengikat orang kuat itu? "Aku telah mengikat penguasa kejahatan itu, dan karena itu aku membawa pembebasan kepada mereka yang tertindas." Pria Farisi itu tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ia dan kelompoknya mundur, wajah mereka penuh rasa malu dan kebencian. Namun di hati mereka, benih kebencian semakin tumbuh. Tuduhan ini menjadi bagian dari rencana mereka untuk menjatuhkan Yesus, sebuah rencana yang pada akhirnya membawanya ke kayu salib. Sementara itu, bagi mereka yang mendengar dan percaya, momen ini adalah tanda kekuatan Allah yang bekerja di dunia. Nama Beelzebub yang digunakan untuk menuduh malah menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuatan kegelapan yang dapat berdiri melawan terang kerajaan Allah. Dan hingga hari ini, kisah itu diceritakan sebagai pelajaran bahwa kebenaran akan selalu menang melawan tuduhan palsu dan bahwa kuasa Allah jauh melebihi kekuatan kegelapan. Ketiga, Beelzebub dalam sastra Kristen abad pertengahan. Di kedalaman neraka, di sebuah istana megah yang terbuat dari api dan asap, duduklah Beelzebub, pangeran neraka, di sebelah kanan Lucifer. Dalam ruang takhta itu, dinding-dindingnya berdenyut dengan nyala api abadi, dan udara dipenuhi suara ratapan jiwa-jiwa yang terkutuk. Para penguasa neraka berkumpul, membahas rencana besar untuk melawan surga. Lucifer, raja neraka yang bersinar dengan api pemberontakan, berbicara pertama kali. "Kita telah diusir dari surga, tetapi kekalahan bukanlah akhir. Kita harus mengatur strategi baru. Apakah ada yang berani mengusulkan rencana?" Beelzebub yang dikenal karena kecerdikannya berdiri. Dengan sayap besar yang mengepak perlahan, ia melangkah ke tengah ruangan. "Izinkan aku berbicara," katanya dengan suara dalam yang bergema di seluruh aula. Lucifer mengangguk, senyum licik bermain di bibirnya. "Berbicara, Beelzebub, aku ingin mendengar hikmatmu." Beelzebub membentangkan tangannya, dan semua mata, baik yang berapi maupun beracun, tertuju padanya. Menghadapi surga secara langsung adalah kebodohan. Pasukan kita tidak dapat menandingi kekuatan mereka. Tetapi, apakah kita harus menyerang surga? Tidak. Kita harus menyerang ciptaan mereka. Para iblis bergumam. Salah satu dari mereka, Mammon, berdiri. "Ciptaan? Maksudmu manusia?" Beelzebub mengangguk. "Manusia adalah makhluk lemah, tetapi mereka dicintai oleh Dia yang duduk di takhta surga. Jika kita tidak bisa menghancurkan surga, mari kita hancurkan hatinya dengan menggoda manusia, membuat mereka jatuh dan membawa mereka ke sisi kita." Lucifer menatap Beelzebub dengan penuh minat. "Katakan, bagaimana kau akan melakukannya?" Beelzebub tersenyum licik, taringnya terlihat jelas dalam cahaya merah api. "Kita akan menyusup ke hati mereka, menghembuskan keraguan dan keserakahan, menumbuhkan kesombongan dan amarah. Kita akan mengubah mereka menjadi cermin dari dosa-dosa kita. Dan saat mereka jatuh, surga akan menyaksikan dalam keputusasaan." Sebuah tawa licik meledak di seluruh ruangan. Lucifer berdiri, memberikan tepukan lambat yang bergema di aula takhta.
rencana yang brilian, Beelzebub. Kau akan menjadi tangan kananku dalam melaksanakan ini. Bersama-sama, kita akan membuat ciptaannya menjadi reruntuhan. Maka dimulailah rencana besar penghancuran manusia. Dalam literatur abad pertengahan seperti Paradise Lost karya John Milton, Beelzebub digambarkan sebagai salah satu pemikir utama di antara para pemberontak neraka, setia melayani Lucifer dalam mengganggu keharmonisan dunia. Namun meski kejahatan merajalela, kisah ini tidak berakhir di sini. Di setiap langkah godaan yang dilakukan Beelzebub, ada perlawanan dari surga. Setiap jiwa yang bertahan dalam kebaikan menjadi tanda bahwa terang tidak dapat dipadamkan oleh kegelapan. Keempat, Beelzebub dalam kebudayaan Islam. Malam itu begitu gelap, hanya bintang-bintang yang berkilauan di langit padang pasir. Di sebuah sudut majelis kecil, para sahabat Nabi duduk melingkar di sekitar beliau, mendengarkan dengan saksama setiap kata yang keluar dari mulut utusan Allah. Nabi Muhammad sedang berbicara tentang makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, tentang jin, dan tentang musuh manusia yang paling berbahaya, iblis. "Wahai Rasulullah," tanya salah seorang sahabat, "ceritakan kepada kami lebih banyak tentang iblis dan pasukannya. Bagaimana mereka menyesatkan manusia?" Nabi tersenyum tipis, namun raut wajahnya menunjukkan keseriusan. "Ketahuilah, iblis memiliki pasukan yang besar, terdiri dari jin-jin kafir. Mereka bekerja tanpa lelah untuk menyesatkan anak-anak Adam. Ada di antara mereka yang menjadi pemimpin, penguasa kegelapan. Salah satu yang dikenal manusia dengan nama berbeda-beda adalah sosok yang kalian sebut sebagai Beelzebub." Para sahabat saling berpandangan, beberapa di antaranya mengernyitkan dahi. "Beelzebub?" tanya seorang dari mereka. "Ya," jawab Nabi. "Nama ini berasal dari kaum sebelum kalian yang menyebutnya sebagai penguasa lalat. Di antara pasukan iblis, ada makhluk yang memiliki keahlian menyusup ke dalam hati manusia. Mereka menanamkan kesombongan, kebencian, dan kerakusan. Mereka adalah ahli dalam memperindah dosa, membuat manusia memuja dunia dan melupakan akhirat." Seorang sahabat muda bernama Abdullah mengangkat tangannya. "Wahai Rasulullah, bagaimana kita dapat melindungi diri dari mereka?" Nabi menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut tetapi tegas, "Ingatlah selalu Allah. Bacalah ayat-ayatnya, khususnya ayat kursi dan surah-surah perlindungan seperti Al-Falaq dan An-Nas. Jangan pernah biarkan hati kalian jauh dari zikir, karena hati yang kosong dari zikir Allah adalah tempat yang disukai oleh mereka." Para sahabat mengangguk, menyadari betapa besar tanggung jawab menjaga hati dan iman mereka dari godaan setan. Nabi melanjutkan, "Ketahuilah, iblis dan pasukannya tidak memiliki kekuatan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Mereka hanya bisa menggoda, tetapi pilihan tetap ada di tangan kalian." Malam semakin larut, tetapi pembicaraan itu terus bergema di hati para sahabat. Nama Beelzebub atau Beelzebub dalam bahasa lain kini dipahami bukan hanya sebagai mitos dari masa lalu, tetapi sebagai representasi dari musuh abadi manusia, bagian dari pasukan iblis yang tugasnya adalah menggoda manusia ke jalan yang salah. Meski nama ini tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, konsep jin dan iblis dalam Islam menegaskan bahwa kekuatan kegelapan selalu ada, mengintai setiap jiwa yang lalai. Namun cahaya iman dan perlindungan dari Allah adalah perisai yang tak tertembus. Dan seperti malam itu di padang pasir, pelajaran ini terus diwariskan dari generasi ke generasi,
mengingatkan setiap muslim bahwa musuh sejati bukanlah yang terlihat, tetapi yang bersembunyi di balik kegelapan hati. Kelima, Beelzebub dalam tradisi okultisme. Malam itu hujan deras, dan petir sesekali menerangi menara tinggi sebuah kastil tua di Eropa abad pertengahan. Di ruang bawah tanah yang dipenuhi lilin berasap dan simbol-simbol aneh yang tergurat di lantai, seorang pria berjubah hitam berdiri di tengah lingkaran sihir. Wajahnya pucat, dan matanya menunjukkan campuran rasa takut dan ambisi. Ia adalah seorang penyihir okultis yang mengabdikan hidupnya untuk memanggil kekuatan dari dunia lain. Dengan suara serak, ia mulai membaca mantra dari sebuah buku kuno yang disebut Pseudo Monarchia Daemonum, kitab yang dipercaya berisi nama-nama dan hierarki setan. Beelzebub, pangeran agung dari neraka, penguasa legiun iblis, aku memanggilmu. Datanglah kepadaku. Awalnya, ruangan itu hening, hanya suara hujan yang terdengar. Namun, perlahan-lahan, udara menjadi berat dan api lilin mulai bergetar. Tiba-tiba, dari sudut gelap ruangan, muncul sosok besar dengan sayap lebar seperti kelelawar. Wajahnya yang mengerikan memancarkan kekuasaan dan keangkuhan. Ia adalah Beelzebub, salah satu pangeran tertinggi neraka. Siapa yang berani memanggilku? Suaranya bergema, serak tetapi penuh otoritas. Sang penyihir, meskipun gemetar, mencoba menunjukkan keberanian. Aku adalah Gregor, penyihir besar. Aku memanggilmu untuk mendapatkan kekuasaan atas dunia manusia. Beelzebub melangkah maju, cahayanya membuat bayangan besar di dinding. Kekuasaan? Manusia selalu menginginkan kekuasaan. Apa yang akan kau berikan sebagai gantinya? Jiwaku, jawab Gregor dengan suara hampir berbisik. Beelzebub tertawa keras, suaranya terdengar seperti gemuruh petir. Jiwamu? Itu tawaran yang biasa. Apa yang membuatmu berpikir aku akan peduli pada jiwamu yang fana dan lemah? Gregor terdiam, keringat dingin mengalir di dahinya. Aku bisa melayani tujuanmu di dunia manusia. Aku bisa membawa lebih banyak jiwa kepadamu. Beelzebub memandang Gregor dengan tajam, matanya menyala merah seperti bara api. Sebuah tawaran yang menarik, tapi ingat ini, manusia kecil. Jika kau melanggar janji atau gagal memenuhi tugasmu, aku akan mencabik jiwamu dan menjadikannya mainan di neraka selamanya. Gregor mengangguk, meskipun hatinya bergetar karena takut. Aku setuju. Dengan senyum licik, Beelzebub mengangkat tangannya. Udara di sekitarnya berubah menjadi gelap, dan lingkaran sihir mulai bersinar. Aku akan memberimu kekuasaan, tetapi hanya sejauh yang aku izinkan. Jangan pernah berpikir bahwa kau memegang kendali manusia. Setelah kata-kata itu, sosok Beelzebub menghilang seperti asap yang tersapu angin. Lilin-lilin padam, meninggalkan Gregor dalam kegelapan total. Tapi di hatinya, ia tahu, ia telah membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Dalam tradisi okultisme barat, Beelzebub sering dianggap sebagai salah satu dari 7 pangeran neraka, penguasa kerakusan dan kebohongan. Kisah-kisah seperti ini menjadi peringatan bagi mereka yang mencari kekuatan melalui jalan gelap, karena harga yang harus dibayar selalu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Beelzebub adalah tokoh multifaset yang bermula dari dewa Kanaan dan berkembang menjadi simbol kejahatan dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan okultisme. Dalam setiap tradisi, ia dikaitkan dengan peristiwa yang melibatkan kekuatan jahat, pemberontakan, dan penghancuran moralitas. Di tengah riuh rendah kisah tentang kekuatan baik dan jahat yang melintasi sejarah manusia, nama Beelzebub muncul sebagai simbol dari godaan, pengkhianatan,
dan kehancuran moral. Bagi kaum muslim, mempelajari tokoh seperti ini bukanlah untuk menakuti, tetapi untuk memahami strategi musuh manusia yang sebenarnya, setan dan tipu dayanya. Dari kisah ini, terdapat pelajaran penting yang relevan bagi kehidupan setiap muslim. 1. Godaan yang halus dan membawa kerusakan. Dalam banyak tradisi, Beelzebub dikenal sebagai penguasa dosa-dosa yang tampak kecil namun berbahaya, seperti kerakusan, kesombongan, dan kebohongan. Bagi kaum muslim, ini mengingatkan pada peran setan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Setan tidak selalu menggoda dengan dosa besar secara langsung. Ia menanamkan keraguan, melalaikan hati dari mengingat Allah, dan membuat dosa terlihat kecil atau bahkan baik. Umat muslim diajarkan untuk waspada terhadap godaan ini, karena setan bekerja secara perlahan, seperti rayap yang menghancurkan kayu dari dalam. 2. Pentingnya zikir dan ketaatan kepada Allah. Beelzebub dalam berbagai cerita digambarkan sebagai makhluk yang kuat dan licik. Tetapi dalam Islam, setiap makhluk, termasuk setan, tidak memiliki kekuatan kecuali dengan izin Allah. Kaum muslim diajarkan untuk selalu bersandar kepada Allah dalam menghadapi godaan setan. Rasulullah bersabda, "Setan duduk mengintai hati manusia. Ketika manusia mengingat Allah, ia menjauh. Tetapi ketika manusia lalai, ia mulai menggoda." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan menjaga ketaatan, seorang muslim dapat melindungi dirinya dari tipu daya setan. 3. Kerugian menyombongkan diri. Beelzebub sering diasosiasikan dengan kesombongan, sama seperti kisah iblis dalam Islam yang menolak sujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih baik darinya. Kesombongan adalah awal dari kehancuran, dan kisah Beelzebub mengingatkan umat Islam akan bahaya sifat ini. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi." Hadits riwayat Muslim. Kaum muslim diajarkan untuk rendah hati, mengingat bahwa semua yang mereka miliki adalah karunia Allah, dan tidak ada manusia yang lebih baik dari yang lain, kecuali dalam ketakwaan. 4. Pentingnya membangun ketahanan iman. Dari kisah Beelzebub, kita melihat bahwa dosa seringkali berasal dari kelemahan iman. Ia memperindah kesalahan, menjadikan dunia lebih menarik daripada akhirat. Kaum muslim diingatkan untuk terus memperkuat iman mereka melalui ibadah, komunitas yang baik, dan ilmu agama, agar tidak terjerat dalam godaan setan. Tokoh seperti Beelzebub bukanlah bagian dari Islam, tetapi pelajaran dari karakter ini mencerminkan realitas pertempuran spiritual yang dihadapi setiap muslim. Dengan memahami strategi musuh, umat Islam dapat lebih siap untuk melindungi diri mereka, mendekat kepada Allah, dan menjaga hati dari tipu daya setan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 99.